Dalam radiology reading discussion untuk bulan Maret ini, bulan purnama pada malam hari ini adalah bulan cacing ya kalau nggak salah, worm full moon. Tapi juga karena di bulan puasa jadi kita majukan 1 jam ya supaya selesai nanti pada jam 5-an, jadi masih ada waktu untuk siap-siap berbuka puasa. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Tahan diri sedikit lagi sambil kita menahan diri. Kita dengarkan sedikit obrolan mengenai kasus-kasus yang telah eh, kami screening di Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi, yang khususnya berkutat pada foto radiografi polos ya. Telah hadir bersama kita di sini adalah Dr. Tarika Salamah, konsultan radiologi muskuloskeletal. Selamat sore, Dr. Tarki. Yuk, sore, Dokter Marcel. Dr. Alia berhalangan pada hari ini karena sedang ada tugas negara menuju ke negeri Sakura. Saya nggak tahu kalau dia join sebagai audiens ya. Baik, kita mulai saja. Pada sore hari ini kita ada 2 pemateri ya, yaitu PPD senior yang di muskuloskeletal saat ini adalah Dr. Tania dan Dr. Anissa. Sudah siap, Dr. Tania, Dr. Anissa? Sudah, dokter. Siapa dulu yang mulai? Saya persilahkan. Selamat sore, dokter-dokter sekalian. Izin saya Anissa Pertiwi. Di sini saya akan membawakan mengenai kasus yang pertama. Berikut ini adalah kasus pertama atas nama Nyonya MG, umurnya 31 tahun, dengan keluhan nyeri punggung bawah yang dirasakan menjalar ke kedua tungkai sejak tahun 2023. Kemudian pada Juli 2024, keluhannya ini dirasakan memberat, terutama pada tungkai kiri. Untuk keluhan BAK dan BAB-nya dalam batas normal. Kemudian pasien selain itu juga ada mengeluh demam di malam hari dan juga berat badannya menurun 10 kilo dalam 1 bulan. Ya, izin berikut untuk radiografi eh, lumbal pada proyeksi AP dan lateralnya. Di sini untuk lengkung dari lordosis vertebra lumbalnya di sini tampak baik, tidak tampak adanya listesis, namun di sini terlihat adanya destruksi dari end plate inferior dari vertebra L5 dan juga end plate superior dari vertebra S1 dengan permukaannya yang tampak sklerotik. Juga disertai dengan adanya penyempitan dari celah diskus L5 dan S1. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat di sini terdapat adanya penebalan dari eh, jaringan lunak di para vertebranya yang tampak mendesak dari udara ususnya ke sisi anterior di sini. Lalu juga pada proyeksi AP, kita juga bisa melihat untuk batas dari muskulus psoas kanan dan kirinya ini juga batasnya tampak tidak jelas. Lalu selain itu untuk struktur tulang lainnya di sini tampak intak, kemudian untuk celah diskus intervertebralis lainnya tidak tampak menyempit, namun di sini terlihat ada untuk celah sendi faset dari L34, L45 dan L5S1 di sini tampak sklerotik. Sehingga pada pasien ini kita curigai dengan adanya suatu spondylodisitis dari L5S1 dengan adanya penebalan dari jaringan lunak paravertebra suspek disertai dengan formasi abses. Mungkin sekian dari kasus yang pertama, dokter. Mungkin ada masukan, dokter. Terima kasih. Iya, coba kita bisa lihat klinisnya lagi nggak? Untuk klinisnya, pasien ini dengan nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah ya. Iya, dokter. Mhm. Ada data lain selain itu? Eh, Pasiennya juga ada demam pada malam hari dan berat badannya menurun 10 kilo dalam 1 bulan, dokter. Biasanya orang kalau nyeri punggung bawah kan itu masalahnya adalah ANP ya. Ya. Ada ischialgia nggak?
Ischialgia nyeri apabila pasien digunakan untuk berjalan, Dok. Menjalar. Menjalar nyerinya. Dua-duanya sebelah. Keduanya, terutama kiri, Dok. Jadi artinya kemungkinan degenerasi masih bisa nggak? Masih bisa, Dokter. Ya, oke, coba kita lihat gambarannya. Oke, jadi pada kasus ini memang bisa di zoom nggak kira-kira tuh? Terutama di lateral ini lebih jelas kebetulan gambarannya. Nah, kalau kita melihat di end plate L5S1. Ini kira-kira memang meskipun tulang itu overlap dengan tulang yang lain sih, memang harusnya sih bisa dilihat ya. Korteksnya tetap bisa diikutin maksud saya dalam kondisi dia overlap sekalipun. Karena kita bisa lihat tuh semua tulang-tulang sakrum, tulang-tulang pelvis seperti yang ada di sini nih misalnya nih, termasuk ada di sini tuh semua korteksnya bisa diikutin semua, ya. Dan jelas ya. Nih kayak bentuknya seperti ini jelas semuanya bisa diikutin. Ya. Nah, sementara khusus di L5S1 kelihatannya struktur itu tidak jelas ya end plate-nya ya. End plate inferior corpus L5 dan end plate superior S1. Terlihat di sini tidak sharp seperti end plate superiornya yang jelas begini. Tapi dia lebih kayak irregular di situnya ya. Dan kayak ada sklerosis juga kalau tidak salah lihat di sini ya kelihatannya. Ya. Ya, gimana Dokter Tarki mungkin ada pandangan mengenai kasus ini? Kira-kira yang disampaikan tadi apa menurut Anissa spondylodistitis ya? Iya, Dokter. Ya, gimana Dokter Tarki menurut Dokter? Lagi pingsan kelihatannya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, jadi sebenarnya memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah tentunya usianya, ya. Usia 31 itu sebenarnya memang usia-usia yang mengarah pada TB ya cenderung ya. Cenderung usia yang lebih muda. Bukan berarti orang yang umur segitu tidak bisa HNP, bisa-bisa saja ya. Tapi biasanya ya itu tanda-tanda degenerasi yang terlihat pada kasus seperti ini biasanya adalah penyempitan celah diskus. Yang kedua adanya osteofit marginal. Ya kalau ada osteofit kan biasanya dia nongol di sini nih. Tulangnya kan jadi begitu ya. Ini juga nih tuh. Tapi permukaannya tetap tegas. Ya bahkan kadang di dalamnya ada vakum fenomen. Yang mana pada kasus ini itu tidak terlihat. Yang terlihat di sini cenderung banyakkan adalah erosi. Di mana dia jadi reguler nih batas bawahnya. Sementara batas atas dan sampingnya jelas. Di sini juga terlihat irreguler dan menyempit. Nah, hal lain yang juga mendukung adalah kalau kita ragu-ragu ini ke arah mana, yaitu dengan melihat soft tissue-nya. Dan dalam hal ini soft tissue bisa kita prediksi dari proyeksi lateral dengan menilai apanya, Anissa? Dari distribusi udara ususnya. Distribusi udara usus ya, karena udara usus itu adalah kontras negatif ya. Kan kontras pada radiografi itu bisa kontras yang radio opak ya, tapi bisa juga kontras itu adalah kontras yang radiolucent. Kalau foto polos relatif mudah sebenarnya karena nggak jauh-jauh, kalau nggak opak ya lucent. Dan dalam kondisi normal biasanya secara umum yang namanya udara usus itu ada di presakral. Ini yang udah di rektosigmoid ya. Ini sebagian udah terisi ada feses, ada udara, tapi biasanya dia akan nempel nih semua di sini. Ya, baru kemudian ke bagian lainnya nih, semua ada fekal material, ada udara usus gitu ya. Tapi pada kasus ini kita bisa lihat bahwa udara ususnya itu adanya di sini. Jadi seperti menjauh dari tulangnya. Dan ini bisa merupakan gambaran dari penebalan jaringan lunak paravertebral. Kita tahu bahwa yang namanya proses infeksi pada tulang tuh hampir tidak mungkin tidak pasti jaringan lunak sekitarnya tebal. Kalau jaringan lunaknya tidak menebal itu berarti mungkin bukan infeksi.
Nah, oleh karena itu yang bisa kita perhatikan dan apalagi kalau pada kasusnya infeksi biasanya penebalan jaringan lunak itu adalah formasi abses. Yang mana abses itu terbentuk dari ya daerah infeksinya dan kemudian kalau TB khususnya dia akan turun ke bawah karena gravitasi ya, orangnya tetap berdiri, berjalan, beraktivitas ya. Sehingga kita lihat penebalan jaringan lunaknya lebih ke kaudal dibandingkan dari lokasi atau level destruksinya. Nah, coba bandingkan kita lihat lateral AP-nya sekarang. Nah, AP tentunya kita tidak bisa melihat jelas tulangnya, tapi di sini banyak sklerosis-sklerosis setidaknya, dan tentu suram batas-batasnya. Kalau yang ini kan masih jelas ya, batas-batas end plate-nya. Tapi yang itu lebih suram, dan yang kedua memang kalau kita ke atasin dikit, ya kalau kita perhatikan psoasnya, emang psoas selalu menjadi patokan ya. Kita lihat di sini garis psoas yang kiri ya cukup tegas di sini juga kayaknya di sini, tapi abis itu di daerah sini nggak jelas nih. Ini ada mungkin sedikit di sini ya, tapi juga tidak utuh gitu loh. Dan dari SOAS juga seharusnya terlihat dengan jelas. Jadi bukan tidak mungkin nih ada proses yang sudah meluas ke sekitarnya pada level itu. Jadi masih dede nggak nih dengan degenerasi pada kasus seperti ini? Enggak, dokter. Lebih ke infeksi, dokter. Lebih ke Spondylodisitis. infeksi. Ya. Ada bedanya tuh. Artinya di report tulis infeksi saja atau masih infeksi DD kedua degenerasi gitu. Gimana? Kalau pertama dilihat dari usianya juga, dok, pasiennya masih 31 tahun. Hmm. Lalu dengan gambaran radiologis yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, disertai dengan adanya masa jaringan lunak di sekitarnya, eh, lebih ke spondylodisitis, dokter, tidak Ya, di DD dengan dan klinisnya degenerasi. juga lebih mendukung ya. Iya, dokter. Iya. Nah, artinya apa tadi kamu bilang ada jangan-jangan dia pernah berobat TB? Enggak, Belum pernah, dokter. belum pernah. Tapi keluhannya udah lama. Keluhannya dari tahun 2023, dok. Sudah 2 tahun. Hmm. Berarti artinya dia dari umur 29 ya, udah mulai. Iya, dokter. Iya. Sekarang kan umur 31. Oke, gimana Dokter Tarika ada pandangan? Masih pingsan. Ya, kira-kira begitu jadi ya untuk kasus yang pertama ini. Jadi kita lihat ini adalah kemungkinan ke arah spondylodisitis. Pada kasus ini apakah ada imaging lain nggak? Ada follow up foto atau imaging lain misalnya? Pasien ada MRI lumbalnya, dokter. Ada MRI-nya. Nah, coba kita Ya, lihat. baik, dokter. Izin sebentar. Berikut untuk MRI lumbalnya, dokter. Nah, apa yang kita lihat? Cocok nggak dengan dugaan kita tadi? Iya, dokter. Di sini ada erosi di end plate inferior L5 dan end plate superior S1, kemudian ada massa jaringan Ya, lunak yang curiga bisa di abses. zoom. Jadi pada MRI ini kita bisa melihat memang perubahan signal itu terlihat pada korpus L5S1 ya, yang ini ya. Dan diskusnya kita lihat juga ada cairan nih yang warna putih ini. Ya. Ada fluid intradiskus dan kemudian dia membentuk abses nih yang di bawahnya seperti yang kita duga tadi. Ya, hiperintens ini kan menunjukkan dia cairannya dan putihnya tidak seputih cairan cerebrospinal menunjukkan dia cairan yang kotor ya dalam tanda kutip artinya banyak debris, banyak jaringan nekrotik, ya, pus dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh gambaran klasik dari infeksi TB ya dengan spondilitis dengan abses pre-vertebra dan kita lihat di sini bagaimana lokasi pembentukan absesnya itu cenderungannya selalu lebih rendah daripada level spondilitisnya.
karena jadi kayak ngantong ke bawah gitu ya. Itu karakteristiknya untuk spondilitis. Berarti cocok ya. Jadi artinya dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa dengan foto polos ada gunanya kita mempertimbangkan udara usus sebagai patokan untuk mendeteksi ada tidaknya patologi pada jaringan lunak. Ya, seringkali clue-nya muskuloskeletal itu petunjuknya justru di jaringan lunak. Oke, Anissa ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, dokter. Kalau nggak ada, kita lanjut kasus kedua. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Izin saya Tania, PPDS Radiologi, izin untuk mempresentasikan kasus kedua. Baik, berikut pasien kedua atas nama Nyonya L, usia 62 tahun, dengan keluhan nyeri pinggang 3 tahun terakhir, memberat selama 1 tahun terakhir. Nyerinya tidak menjalar dan hilang timbul, terutama nyeri timbul pada saat pasien duduk lama. Kemudian pasiennya juga terasa kebas dan kesemutan, terasa di telapak tangan dan kaki. Pasien kemudian, terutama pada saat pasien duduk lama, dokter. Saat duduk lama. Oke. Iya, kemudian pasien difoto lumbosakral lateral pada tanggal 13 Desember. Pasien juga dengan riwayat diabetes tipe 2, gula darah terkontrol dengan neuropati dan peripheral arterial disease, dan pasien juga ada riwayat mutasi dari di genu kanan ke bawah tahun 2016. Kemudian pada saat ini pasien berobat rutin untuk kontrol nyeri pinggangnya. Kemudian di foto radiografi lumbosakral ini tampak lengkung lordosis Maaf, vertebral. sebentar. Ya, Tadi saya- bilangnya kontrol berobat rutin untuk nyeri pinggangnya. Iya, dokter. Diagnosisnya apa? Untuk diagnosis dari klinisi masih low BPM, dokter, pada saat Oh, pemeriksaan jadi ini. yang dimaksud kontrol untuk berobat nyeri pinggang itu obat apa ya? NSAID, dan pasien juga kontrol rutin untuk diabetesnya, dokter, dan neuropatinya. Oh, Ya, neuropati jadi diabetik. belum jelas sebenarnya, tapi Betul, nyeri pinggang bawahnya kenapa? betul, dokter. Terapinya masih non spesifik gitu ya. Saya kira udah ada diagnosis Belum, kalau udah dokter. dapat terapi. Ya. Oke, silakan terus. Kemudian untuk foto radiografi lumbosakralnya di sini tampak ya, untuk muncul Udah kelihatan? sudah, lengkung lordosis vertebrenya tampak berkurang. Untuk vertebrenya tidak tampak adanya listesis, dan di sini tampak adanya formasi sebentar, tampak adanya formasi syndesmovid setinggi vertebra T12 hingga L2. Yang mana? Ini, dokter. Tandain aja. Oh, oke. Terus? Sampai dengan L2 membentuk gambaran bambu spine. Kemudian juga di sini disertai dengan fusi di sendi-sendi fasetnya setinggi level yang sama. Kemudian pada proyeksi AP-nya di sini juga kita bisa melihat klasifikasi dari ligamentum interspinosus vertebra setinggi level yang sama T12 hingga L2, dokter. Untuk gambaran dari AP-nya seperti gambaran Dagger spine sign. Kemudian pada yang lainnya itu di L2, di end plate superior corpus L3 dan L4 di sini tampak adanya sklerosis. Kemudian untuk SI joint yang tervisualisasi di sini, dari yang kanan tampak adanya erosi dengan pseudo widening. Kemudian yang kiri sebagian tampak fusi, dok, yang sisi superiornya. Jadi untuk kesimpulan dari radiografi ini, untuk lumbalnya, gambaran ankylosing spondylitis setinggi T12 hingga L2 dengan generasi diskus L23 dan L34.
Demikian izin dokter, mohon masukannya. Baik, menarik juga ya. Anissa ada komentar? Ya sudah cukup dijelaskan dokter dari dokter Tania. Ya, jadi kesimpulannya apa tadi? Bisa diulangi lagi Tania? Untuk kesimpulannya, gambaran ankylosing spondylitis, Mhm. dokter, terutama yang setinggi T12 sampai dengan L2 dengan Oke. degenerasi diskus L23 dan L34, dokter. Degenerasi diskus L23 dan L34. Ya. Oke, jadi kira-kira penyebab low back pain-nya adalah Penyebab low back pain-nya ankylosing-nya, dokter. bukan. Oh, maksudnya, Ya, oh, bisa. bisa. Artinya bukan tidak mungkin sih. Oke. Tapi kalau kita lihat perubahan inflamatori yang terjadi ini bersifat sudah lama ya. Iya, So, kalau dia udah ossified, udah syndesmovid, sudah ada osifikasi ligamen interspinos yang tadi kamu bilang, itu namanya apa istilahnya? Dagger Dagger spine. sign, jadi satu ya, seperti kayak Mm-mm. pisau ya, belati ya. Misal, Hmm. gitu. Sudah ada osifikasi di eh, outer annulus ya, Sharpie fiber itu harusnya bukan sesuatu yang baru ya. Kalau masih tahap baru, tahap inflamasi dia erosi biasanya. Ya, Dan yang menarik juga di sini adalah gambaran ini. Kalau kita perhatikan di sini ada osifikasi di dalam diskus ya, intradiscal ossification. Itu juga termasuk fitur dari ankylosing spondylitis tentunya. Ya, jadi bukan hanya bambu spine, bukan hanya syndesmovid, tapi juga kalsifikasi atau osifikasi intradiskus. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa yang terkena itu biasanya berkesinambungan, mulai dari level ini sampai level ini. Bone yang di sini juga, yang mulai dari sini sampai sini. Nah, tentunya kita lihat di sini pada saat dia sudah mengalami fusi seperti pada tahap ini, maka sejatinya bagian atas ini menjadi satu tulang. Sehingga diskus ini tidak punya peranan lagi. Nggak bisa berfungsi sebagai bumper. Sehingga dengan demikian, begitu fusi ini berhenti pada level ini, maka di level ke bawahnya yang di sini, dia tidak ada fusi sehingga diskus-diskusnya mendapat beban yang lebih berat karena dia harus menanggung semua tulang-tulang yang di atasnya ini karena diskusnya sudah tidak berfungsi. Jadi bebannya semua ketumpuan ke diskus terakhir yang tidak fusi. Ya. Dan dalam konteks ini tentunya diskus dari L23 ya. Nah, di sini kita lihat diskus L23 kelihatannya ada sklerosis subartikuler, kita lihat juga ada osteofit marginal, ya, dan juga kita lihat di sini kok sepertinya kayak agak mundur ke belakang ya, batas posterior korpusnya. Mungkin mulai ada retrolistesis barangkali ya. Ya itu bisa saja itu terjadi. Ya. Nah ini memang bukan tidak mungkin ini terjadi. Ini juga bisa ditemukan pada kasus-kasus pasca pemasangan implan tulang belakang, di mana biasanya kalau udah dipasang implan, screw dan rod itu kan menjadi satu tulang, sehingga bagian diskus terbawahnya yang nggak dipasang implan, maka diskus itu jadi beban berlebih yang disebut sebagai adjacent segment degeneration. Ya, adjacent segment. Ada yang bilang adjacent segment disease, tapi lebih tepatnya mungkin adjacent segment degeneration, yaitu degenerasi yang terjadi pada level setelah dari yang bagian yang fusi itu. Nah, tentunya semua jenis HNP-nya bisa terjadi di situ. Protrusi, ekstrusi, penekanan, dan sebagainya. Dan bukan tidak mungkin itu yang menimbulkan keluhan pada pasien, terutama waktu duduk ya katanya. Iya. Biasanya begitu orang duduk kan berarti weight bearing-nya, kalau dia berdiri kan orang kalau HNP ya kalau berdiri rasanya lebih enak karena bobot di bagian badan atasnya itu ditanggung oleh beberapa otot-otot dan sendi. Mulai dari sendi panggul, sendi lutut, sendi engkel. Tapi begitu orang itu duduk maka separuh batang badan ke atas itu ditanggung oleh sakrum.
Langsung sakrum yang ketemu dengan al, sehingga dengan sendirinya pressure untuk tulang belakang akan lebih gede, apalagi kalau tulang belakangnya bermasalah seperti yang level L23 ini, ya. Demikian juga L34 nih saya rasa juga sama karena celah diskusnya sama lebar ya. Harusnya kan makin ke bawah makin lebar. Apalagi kalau mulai ada retrolistesis. Jadi kelihatannya memang pada kasus ini ada ankylosing spondylitis alias spondyloartritis aksial, tapi ada juga degenerasi diskus gitu ya. Jadi dua-duanya ditemukan. Ya, jadi itu perlu kita ketahui karena kadang-kadang klinisi suka menanyakan hal tersebut, dikotominya bisa jadi nggak harus hitam putih gitu ya. Bukan tidak mungkin orang yang mengalami spondyloartritis mengalami perubahan degeneratif juga. Bisa jadi ditemukannya bersama-sama. Betul, saya setuju bahwa di sini ada masalah di sendi sakroiliaka. Ya, sebenarnya kayaknya sih bilateral masalahnya. Cuma memang yang kanan ini masih lebih baik, lebih jelek daripada yang sebelah kiri. Karena harusnya kan kita melihat celah sendi itu seperti dua garis putih paralel gitu ya. Sementara di sini kan semuanya sudah irreguler dan batasnya tidak tegas garisnya itu, ya, sehingga kita melihat uh, sakrolitis kanan yang lebih dominan dibanding sakrolitis kiri. Jadi itu kira-kira saya rasa mah kalau udah ini gambaran yang tidak terbantahkan adalah yang di atas itu karena udah klasik sekali itu. Syndesmovid, ossifikasi intradiskal dan dagger sign. Ya. Kira-kira demikian. Hadirin sekalian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom chat. Ya, nanti kita akan bahas di akhir dari sesi. Sebagai perbandingan pada kasus ini dibandingkan dengan kasus yang pertama tadi, coba kita lihat distribusi udara ususnya ya. Distribusi udara usus memang tidak begitu kecil-kecil nih udaranya, cuma bercampur dengan fekal material. Tapi kita bisa lihat bahwa dia itu sampai ke sini, ada di sini, ada di sini tuh, lihat kan ya. Dia di presakral nempel semua itu dalam keadaan normal sih begitu. Ya. Maka tadi kalau kita melihat yang spondilitis tadi dia menjauh itu jadi salah satu petunjuk penting ya untuk kita mendiagnosis adanya penebalan jaringan lunak paravertebral. Baik, menarik kasusnya. Ada ankylosing yang juga ada degenerasinya dan bisa jadi itu menjadi keluhan pada pasien ini, menjelaskan kenapa dia nyeri kalau terutama kalau duduk. Ya. Baik, ada lagi kasus berikut. Saya persilahkan. Terima kasih, Dok. Izin untuk melanjutkan kasus berikutnya. Berikut ini pasien atas nama Nyonya S, usianya 50 tahun, dengan keluhannya bengkak di pergelangan kaki kiri, dirasakan sejak 1 tahun, kemudian juga ada nyeri yang hilang timbul bila berjalan agak lama, kemudian keluhan lainnya ada demam sumber-sumber yang hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu. Dengan hasil laboratoriumnya terdapat peningkatan dari marker infeksinya, dengan hasil CRP-nya itu 340 dan leukositnya 12.000. Pasien juga ada riwayat DM tipe 2 sejak 15 tahun yang lalu dan sudah rutin menggunakan insulin. Berikut Jadi kalau ini, dari klinisnya kayaknya udah mengarah ya. iya dokter. Marker infeksi, DM, ya udahlah. Coba gimana? Apa yang kelihatan di sini? Di sini ini untuk radiografi sendi ankle pada proyeksi AP, mortis dan juga lateral. Di sini terlihat adanya destruksi dari os naviculare, kemudian os cuboid, os cuneiform lateral, kemudian media intermedia dan juga medial Sambil dan juga ditunjuk. medialnya. Oh ya, baik. Di sini terlihat adanya destruksi dari sendi-sendi dari tulang-tulang tarsalia seperti os naviculare, os cuboid, os cuneiform, kemudian os cuneiform baik itu lateral, intermediate dan juga medialnya di sini sudah sulit untuk diidentifikasi. Kemudian disertai juga adanya erosi sentral dari basis metatarsal 1 hingga 5. Kemudian juga ada destruksi dan di bagian anterior dari os talusnya di sini dan juga di bagian anterior dari os calcaneusnya.
Lalu selain itu juga ada fragmentasi tulang atau debris di sisi medial dari sendi ankle dan juga di bagian lateralnya di sini dan di sini. Kemudian selain itu juga ada subluksasi dan juga disorganisasi dari sendi-sendi di intertarsalia, baik itu dari sendi Lisfranknya itu sendiri dan juga di sendi Chopardnya. Kemudian selain itu juga terdapat penebalan dari kutis subkutis di eh, di daerah dorsal dari pedisnya di sendi ankle-nya. Kemudian juga terdapat penebalan kutis subkutis di regio posterior dari sendi ankle-nya. Disertai dengan adanya sedikit ada lusensi udara di bagian posteriornya di sini. Jadi pada pasien ini disimpulkan dengan adanya gambaran Charcot pada sendi Lisfranc dan juga Chopard dan kemungkinan disertai adanya proses infeksi. Oke. Dokter Tania, ada yang mau ditambahkan? Di sini sudah, dokter. Ya, jadi kembali kasus ini pasiennya adalah DM. Bengkaknya sudah berapa lama? 1 tahun, dokter. Tahun, lama ya. Hmm. Hmm. Dan bengkak dari dulu sampai sekarang sama aja atau ada perubahan? Relatif sama, dokter. Relatif sama. Nggak meluas atau gimana gitu? Meluas, dok. Awalnya itu hanya di punggung, di bagian dorsalnya saja, dok. Kemudian makin lama pasiennya juga ada keluhan bengkak di bagian belakang dari ankle-nya, dok. Bagian belakang dari ankle. Ya, memang pada pasien dengan diabetes tentunya dengan bengkak kaki, bengkaknya nyeri nggak? Iya, disertai nyeri hilang timbul bila berjalan agak lama, dok. Oke, dari dulu udah nyeri nggak? Dari setahun lalu atau baru belakangan? Baru belakangan, dok. Baru Awalnya belakangan. bengkak dulu. Iya, ya biasanya kan kalau orang DM, kemudian dia ada kaki bengkak tanpa nyeri, itu udah arah-arahnya adalah ke neurogenic osteoarthropathy ya, atau Charcot joint ya. Dan biasanya challenge-nya adalah Charcot joint saja atau Charcot joint terinfeksi. Biasanya klinisi yang dikhawatirkan itu adalah itu. Oleh karena itu gimana kita membantu membedakan keduanya, dan itu masih memang terus terang tidak mudah. Ya. Pada kebanyakan kasus itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, ya. Tapi kita bisa kadang-kadang menduga, kayak misalnya contohnya tadi dalam riwayatnya. Tadinya tidak nyeri, terus sekarang pakai nyeri. Terus apalagi sekarang kebetulan udah diperiksa lab. Tapi yang Iya, dokter. Ada, dokter. ya mohon maaf gangguan teknis. Udah jelas sekarang? Sudah, dokter. Sudah ya, udah jelas ya. Iya, makanya tadi kok kayaknya ini. Baik, tadi sampai di mana kita? Tadi saya hilangin di mana ya? Eh, apa, dari Oh, formasi DM ya, jaringan orang lunaknya, dok. DM yang kemudian dia akan ya itu tadi. Yang juga menarik di sini adalah di mana terjadi
bengkaknya itu meluas sampai ke posterior ankle. Kalau kita lihat di sini, soft tissue swellingnya tuh bisa hilang sampai di sini ya. Ya, tinggi, lumayan tinggi. Sementara neurogenic osteoarthropathy atau Charcot itu yang terjadi adalah destruksi sendinya dan resorpsi biasanya yang kebanyakan terjadi, yang kemudian diikuti dengan efusi. Nah, efusi itu akan menyebabkan distensi dari kapsul sendi. Tapi tentunya hanya sebatas distribusi kapsul. Jadi harusnya tidak setinggi ini. Karena distribusi kapsul sendi itu paling kalau di sendi tibiotalar ya cuma di sini dan di sini. Ya atau kalau pada sendi-sendi intertarsalia ya di sini dan di sini. Ya, jadi pada kasus ini kelihatannya memang mencurigakan ke arah infeksi. Tapi bagaimana Charcot-nya sendiri? Apakah Charcot-nya juga confirm? Ya kalau kita lihat syaratnya Charcot apa, Dr. Anissa? Ya, apalagi 6D, 6D, apa aja 6D? Density, ya, debris, yes, distension terpenuhi. Debris tulang tadi ada nih, serpian-serpian tulang. Disorganisasi, iya. Sendinya udah disorganize nih, intertarsalianya hampir semua udah hilang dan dia destruksi. Jadi D-nya udah terpenuhi 4. Density, sebagian ada yang naik nih density-nya, ya. D5 terpenuhi. Sebenarnya emang nggak ada syarat harus 6-6-nya. 3 aja terpenuhi, 4 terpenuhi juga nggak apa-apa. Yang penting klinisnya menyokong. Gitu. Jadi Charcot-nya sih kelihatannya sudah pasti. Dan Charcot-nya adalah Charcot terutama di daerah midfoot ya. Tapi kelihatannya infected dan dia kelihatan ada distensi jaringan lunak. Nah, tadi yang penting juga adalah dengan mengidentifikasi adanya apa? Udara di dalam jaringan lunak. Ada tadi ya, kamu lihat ya. Iya, dokter. Ya, sepertinya ya di sini kayak ada lusensi ya. Atau di sini, Di posteriornya sih. di posteriornya di sini. Iya, Iya. bisa. Ya. Ya memang salah satu tanda ada kalau kebetulan kuman itu menghasilkan gas gangren, maka tentunya bisa banget itu. Itu menjadi petunjuk penting pada foto polos ya. Ini kita ngomong foto polos. Bahwa memang ini ada unsur infeksinya. Ya. Tanda yang lain adalah kalau dia soft tissue bengkaknya itu melewati batas kompartemen kapsul. Kayak pada kasus ini yang di posterior ankle tinggi sampai ke sini. Padahal harusnya kapsul sendi tibiotalar tuh stop di sini gitu ya. Ya, dan ini bisa dibilang cukup dominan ya, karena di sini harusnya ada jaringan lemak yang disebut Kaeger fat pad, dan Kaeger fat padnya di sini nggak ada. Semua diisi oleh densitas ini, densitas jaringan lunak, yang mana itu harusnya merupakan formasi absesnya. Nah, jadi berdasarkan itu kadang-kadang ada hal lain juga yang bisa membantu, yaitu penebalan kutis subkutis disertai formasi fistula. Biasanya kalau ada formasi fistula, itu kita makin mencurigai makin menguatkan adanya infeksi. Contohnya kayak di sini misalnya di bagian depan ini belum ada nih. Karena apa? Kita lihat distensinya sampai sini, lalu ada jaringan lemak subkutis di sini, ya masih jaringan lemak. Ya, jadi kalau dia udah ada fistel, biasanya soft tissue-nya ada defect dan kemudian lesinya itu udah hilang lemaknya di situ udah nggak ada lagi. Sementara kalau pada kasus ini kan masih ada. Nah, tapi selain itu kita juga bisa melihat di sini ada perubahan sendi tibiotalarnya ya, meskipun dia tidak jelas ada erosi sentral, tapi kita lihat di sini dia inkongruen. Ya, kelengkungannya antara kelengkungannya dari korpus dari ostalus atau talardum dan tibial plafon, kelengkungannya tidak kongruen. Ya, agak kecil di depan, lebar di belakang. Ya, harusnya nggak boleh. Dan juga pada saat kita mortis, lebar di lateral, sempit di medial. Berarti di sini sebenarnya ada subluxasi. Nah, kenapa dia bisa ada subluxasi kalau betul ini malah ada distensi joint effusion yang luar biasa dan sampai meluas ke sini? Berarti artinya infeksinya, distensi cairannya banyak sekali sampai bisa menyebabkan subluxasi itu. Jadi, berdasarkan foto polos ini, Charcot pasti. Dan yang kedua, kalau kita curigai memang di situ adakah tanda-tanda infeksi, klinisnya nanya ya kita
harus bilang kemungkinan besar ada, ya, karena tanda-tanda tersebut. Ya. Tapi memang ini tidak selalu mudah, tidak selalu terlihat, ya. Jadi jangan overestimate juga. Bahkan dengan MRI pun masih bisa tidak terdeteksi. Kenapa? Karena pada MRI ada juga rim enhance pasca kontras. Cuma bedanya apa? Kalau rim enhance-nya dari Charcot itu rim enhance dari kapsulnya. Sementara kalau biasanya infeksi, maka ada rim enhance yang tidak berhubungan dengan kapsul di daerah sekitar sendi, gitu ya. Pada kasus ini apakah ada follow up-nya? Izin ada dokter. Ada. Ada dok. Ini berarti sekitar 2 minggu dok. Setelah foto yang Ya, pertama kita tadi. lihat destruksinya sampai basis metatarsal ya. Ya. Berarti yang di sini kelihatan nih, terutama yang gambar yang tengah. Terus Pasiennya juga ada pemeriksaan lainnya dokter. Ada CT scan pedisnya dokter. Sebentar. progresnya nggak terlalu ya, mirip. CT-nya kayak gimana? Ada CT ya? Ada dokter. Izin saya buka. Kenapa di CT ya? Kenapa nggak di MRI ya? Full screen? Wah, ini memang bagus nih. Kebetulan nih oke nih. Nah, ini adalah contoh di mana kita bisa lihat Charcot biasanya indikasi untuk CT pada Charcot itu adalah untuk mendeteksi debrisnya. Karena kadang-kadang kalau dia udah destruksi semua overlap, kita nggak bisa identifikasi tuh debrisnya. Tapi kalau kita, karena kita di CT slice by slice, kita bisa lihat debris tulangnya tuh antara lain debrisnya kan yang ini nih. Nih yang ini nih. Ini semua putih-putih ini semua debris tulangnya, serpihan-serpihan tulang. Ya. Nah, tapi yang menyokong di sini apa? Formasi absesnya nih cocok, ya. Ya, sampai ke atas ini buktinya, ya. Dan kita bisa lihat di sini ada radiolusensi udara tuh di situ. Ya, itu udah patognomonik jadi ya, karena hitamnya sama dengan hitamnya udara luar. Berarti itu memang udara gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita ngelihat pola absesnya juga terlihat eh, multivokal dan terpisah-terpisah. Kalau kapsul itu kan satu kompartemennya. Jadi kalau kapsul sendi doang yang distensi pada Charcot tanpa infeksi, kita lihat rim enhance tapi ya vokal doang. Tapi kan di sini ada ini, selain yang gede ini. Tapi juga ada spot lagi di sini. Ada juga lagi rim enhance di sini. Ya, banyak sebenarnya. Di sini ada udara juga nih di sini. Gitu kira-kira. Jadi memang betul bahwa bahkan sampai sini ya kelihatannya ya absesnya. Ya, jadi kita lihat bahwa ya memang kalau kita tidak ada CT, hanya foto polos yang tadi, tapi kita juga tidak boleh lupa. Kalau memang dia ada infeksi, maka kalau bisa kita deskripsikan apa? Apa nih, San? Terdapat lesi cairan kompleks dengan Bukan, kalau kita udah mencurigai ini memang ada infeksi, maka kita juga harus berupaya mendeskripsikan ekstensinya. Ya, jangan lupa karena selalu kalau infeksi sebelum ditata laksana masalahnya itu adalah ekstensi. Untuk perencanaan berikutnya apakah mau dibuka atau tidak, dan kalau dibuka seberapa jauh nih karena harus debridement kan. Nah, informasi itu yang penting. Nah, kebetulan tadi kan kita sudah melihat ya di foto polos bahwa penebalan itu sampai ke level cruris distal. Nah, itu harus disebut dalam report. Ya, dari situ kita makin menunjukkan bahwa memang ada ekstensi yang cukup jauh dari performasi absesnya. Begitu kira-kira. Jadi ini adalah kasus Charcot foot ya dengan yang disertai dengan infeksi. Apakah ada osteomielitis? Pertanyaannya ya tentunya untuk melihat osteomielitis di intratulangnya barangkali agak susah ya. Bisa lihat lagi foto polosnya tadi. Tetap aja secara foto polos ya sensitivitasnya kan nggak begitu bagus ya untuk melihat adanya lesi litik ya. Jadi kita lihat di sini kayaknya
tibia, fibulanya nggak terlalu jelas lesi-litiknya. Tapi kita bisa lihat di sini ada erosi marginal di bagian ini. Paling itu aja, ya. Tapi destruksi ini setidaknya sudah menunjukkan ya ini kemungkinan besar udah infeksi semua nih dan melibatkan sebagian anterior dari talus dan calcaneus juga pastinya. Cuma apakah di bagian proksimal atau dalam hal ini distal crurisnya ada, susah bilangnya. Kira-kira begitu? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira, Anissa? Izin diri saya sudah cukup, dokter. Terima kasih. Sudah cukup? Tania? Izin sudah cukup juga dokter. Sudah. Oke, boleh stop share screen. Kita lihat apakah ada yang juga bertanya. Barangkali dari forum ada yang bertanya. Wah, nggak ada yang bertanya. Mungkin karena bulan puasa ya pada lemes semua ya. Nggak apa-apa. Jadi kita juga selesainya bisa sedikit lebih cepat dari jadwal. Ya. Eh, Sebelum kita bubaran, barangkali perlu saya informasikan bahwa mulai R3D bulan depan, waktunya sedikit memanjang 30 menit. Ya. Tergantung karena bisa jadi ada kasus non-fotopolos yang juga akan kita bahas. Ya. Yaitu dari para Jakmus member. Barangkali ada yang mau mendiskusikan kasus-kasus yang mereka jumpai di lapangan. Ya. Jadi kita di sini adalah goalnya adalah membahas kasus-kasus yang memang kenyataannya di lapangan tuh ada gitu ya. Sebenarnya targetnya adalah itu. Nah dari situ diharapkan kita tahulah apa yang harus kita eh, teliti dalam menginterpretasi. Kalau selama ini kita fokusnya di foto polos, nah ini mungkin ada 1-2 kasus nanti yang bisa foto polos, bisa juga MRI atau CT dari rumah sakit lain di luar RSCM. Ya, jadi untuk bulan depan kemungkinan dimulai kembali jam 5, kita maju jam 4 karena bulan puasa. Kembali jam 5 bulan depan dan mungkin sampai jam 18.30 ya, jadi 1,5 jam. Ya. Baik, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Tania dan Anissa atas partisipasinya. Dan juga terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini ikut memeriahkan. Selamat beristirahat, selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih.